Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kita berjumpa dalam Suara Sriwijaya. Tentunya bersama saya Suarna Rahmat Putra. Dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tema kita pada hari ini. Tapi sebelumnya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pemirsa ingin bergabung bersama kami boleh telepon nanti di nomor telepon 0711311454. Dan hari ini kita membahas tema apa? Hari ini kita membahas tema tentang karya positif sang musisi. Tentunya kalau temanya tentang musisi, sudah ada musisi yang hadir di studio bersama kita. Yang pertama ada Mas Baim. Assalamualaikum Mas Baim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kecil banget suaranya Mas Baim. Seorang musisi harus lantang dong. Assalamualaikum Mas Baim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat Mas Baim ya? Sehat. Alhamdulillah. Yang kedua ada ini namanya agak panjang tapi panggilannya singkat aja, 3 huruf. Kaan. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kaan ya. Ini ada Kak Aan dan Kak Baim, musisi lokal asal Kota Palembang. Dari bandnya namanya The Pam. The Pam. Oh, Pam. tadi kita sebenarnya udah ngobrol sedikit ya Iya. tentang asal usul nama bandnya, Iya. terus juga bagaimana kegiatan-kegiatan Mas Baim dan juga Mas Aan dalam Balantika musik lokal Kota Palembang. Iya. Yang menurut saya memang kayaknya udah mulai redup Mas Aan ya. Iya. Ya. Tapi ya harus kita hidupkan kembali. Hidupkan kembali Iya. karena memang udah beda zamannya. Kalau dulu kan kita kalau mau ngejam, kalau mau ngeband ya harus kerentalan gitu Iya. kan kelihatan. Kalau sekarang kan di rumah masing-masing nge-record udah bisa semuanya udah Sendiri. gampang. Nah, Yang penting alatnya lengkap. betul banget. Nah, Kak dan juga Kak Baim, hari ini kita membahas tentang karya positif sang musisi yang artinya kita akan menyoroti karya-karya The Pam dalam menyumbang ataupun menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk menyumbang dari musik-musik yang berkualitas untuk didengarkan anak-anak muda dan anak-anak muda Palembang. Tentunya juga dapat menjadi inspirasi bagi kalian semua, terkhusus bagi anak muda yang sekarang kalau dirasa memang untuk jalur kreatif, untuk jalur entertain itu dibilang tidak menjanjikan, belum tentu. Kalian belum mendengar cerita dari Kak Aan dan Kak Baim pada hari ini. Iya. Nah, langsung saja kalau gitu. Aku kemana dulu nih? Kak Aan dulu kan, posisinya sebagai apa di The Pam ini? Saya sebagai vokalis penyanyi. Vokalis? Iya. Oke. Singer. Kalau Kak Baim? Kalau di The Pam ini lebih ke bagian recordingnya, Mas. Recording? Iya. Dan ada lagi? Paling ya aransemen musik dan lagu. Gitu. Oh, agak banyak ya job desk-nya ya. Iya, Kalau pembagiannya agak banyak juga. 1/2 ya. Total ada berapa untuk ininya? Playernya? tercipta. Bukan, Oh, playernya player. di The Pam ada berapa orang? Player yang udah aktif sekarang 3. 3 orang? 3. Oh, yang satunya nggak bisa posisi, hadir? iya. Karena gabung di band lain ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Kebenaran lagi ada tugas yang enggak bisa ditinggalin kan. Oke, yang satunya namanya siapa kan? Dian, Oh, Kak Dian. Itu berposisi sebagai gitaris. gitaris. Oh, jadi isinya adalah Kaan sebagai vokalis, Vokalis. Kak Dian sebagai gitaris, dan Kak Baim Baim juga sebagai gitaris juga arranger, dia. gitaris juga. Oke, Sementara komposernya lah ya. di posisi drum sama bassisnya ini kita memang additional player. Sementara ini additional player. Oke. Jadi masih cabutan lah bahasanya Kaan ya. Jadi kapan memang kebutuhannya lagi manggung, lagi manggung. nanti baru nyari gitu ya. Tapi tentunya sudah ada yang memang biasa untuk diajak untuk jadi additional playernya. Banyak. Mungkin bisa jadi ini informasi juga bagi masyarakat Kota Palembang bisa. yang pengen jadi drummer dan bassisnya dari The Pam setelah dari ada Instagramnya ya? Ada The Pam. Nah, udah hubungin aja. Aku mau Kak gitu kan. Bisa nggak main? Nggak bisa juga gitu. Nah, Kaan sebagai vokalis dan Kak Baim di sini ada sebagai arrangernya lah ya. Arrangernya. Total sudah ada berapa musik yang dihasilkan? Ada berapa lagu yang dihasilkan oleh The Pam? Kalau sementara sekarang nih sekitar ada 15-an ya. 15 lagu. 15 lagu. Tapi yang sudah clear sekitaran ada 10-an lah. Oh, oke. 10 laguan. Jadi masih ada project 5 lagi yang harus kita rampungin Oke, itu dalam waktu dekat. PR Mas Baim. Iya, PR. Tapi tetap di dalam inspirasi untuk editing, Iya. mastering, masih tetap kita koordinasi, Itu sumbang proses saran kreatifnya kan. bersama-sama Iya. lah ya. Oke, untuk Mas Baim ini ada rencana nggak dari The Pam dan kawan-kawan mungkin mau dibuatkan album mungkin?
Kalau untuk album sih ya kalau total semua cukup lagu lah ya. itu sudah cukup satu album sih. Iya, betul. Tinggal yang 5 tadi aja yang belum. Karena kan biasanya diproses. cita-cita musisi nih, Mas Baim dan Iya, Mas harus ada video klip ya. Iya. harus ada video klip lah. Iya. Maksudnya belum afdol Untuk gitu. Iya, satu dua lagu sih sudah ada di YouTube sudah dibuat channelnya. Oh, di sosial media ya, di di sosial beberapa media. kanal sosial media udah ada dan juga digital platform sekarang udah ada juga. Sudah ada. Oh. Ya bisa dikatakan seluruh digital platform lah. Ada. Cari aja The Pem. The Pem ini ejaannya gimana gitu loh. Karena dari tadi setelah ngobrol, saya pikir The Pem itu PEM gitu kan, The Pem gitu. Apa artinya gitu? Entah singkatan nama-nama. Rupanya bukan. PAMK. PAMK. Iya. PAMK. Yang mana yang mau menjelaskan ini arti dari Jelaskan yang dulu. mana? Nah, sebenarnya The Pem itu rutinitas kita sih. Waktu tanpa judul sebenarnya. Band kita ini tanpa ngalir aja sebenarnya. Yang dulunya dari WWB, Warawiri Band. Zaman-zaman dulu namanya tahun WWB. iya, tahun-tahun 2002, 2003 masih suka terima job untuk anak sekolah perpisahan. Nah, jadi Warawiri Band. Nah, setelah kesini tetap main kolaborasi sama teman-teman lama, tetap main. Oke. Jadi belum terpikir nama band. Nama band itu belum terpikir. Jadi setelah keseringan ngumpul, ciri khas Palembang kan tahu sendiri kan. Apa tuh? Apa tuh kan? Pempek kapal selam, pempek adaannya segala macam pempek kan sering kita tampilin. Sering kita sajiin waktu ngumpul. Jadi ada teman tuh inspirasi buat nama band. Gimana kalau The Pem aja dibikin nama The Pem. The Pem itu secara nggak langsung ya dari Palembang juga masuk, keseharian inspirasi kita juga masuk. Jadi terciptalah The Pem jadinya. The Pem dengan ejaannya adalah Iya. PAMK. Iya. Oke, dibacanya so Inggris dikit Iya, The Pem. The Pem. Gitu. Padahal nggak jauh-jauh dari kapal selam tadi. Iya benar. Karena menu wajib lah kalau Menu lagi wajib, kumpul, benar. kalau lagi latihan, mungkin lagi jamming bareng, ada pempek gitu. Iya, pasti harus kan. itu. Pantang lah kalau musisi bilang nggak boleh makan yang minyak-minyakan, Iya. kalau kita wajib pempek. Wajib pempek. Nah, Kak An dan Kak Baim, latar belakangnya ini dari background yang sama kah? Maksudnya sampai bisa menjadi sebuah kesatuan dalam sebuah band atau satu tempat kerja atau memang kenal dari kecil atau memang satu sekolah gitu? Ya, kalau saya sama Dian gitarisnya itu udah lama. Kebenaran dikenalin juga sama pacar saya dulu. Sekarang sudah jadi mantan pacar saya, sudah jadi istri saya. Alhamdulillah. Aku pikir tadi mau dibahas Jadi yang lain-lain. dikenalin tahun 2001-an lah. Jadi gabung sama Warawiri Band. Nah, situlah awal mula saya gabung dengan rombongan Dian. Mas Baim belum tergabung ya? Belum tergabung. Sudah kemari-kemari, udah tahun 2015, 17. Barulah ketemu waktu di event Mandiri ya, sama Mas Dian. Oke. Session bareng di Mandiri. Jadi gimana kalau kita jadiin satu aja, buat satu misi band untuk menciptakan lagu, inspirasi bisa dituangkan dalam satu band itu kan. Jadi sekitar tahun 2017, ya, 17 atau 18 gabung. Ya, jadi pada tahun itu ya sekitar 2017 atau 18. Jadi kita itu di tempat kerja itu kan ada semacam porsenil lah, Mas. Jadi dari unit-unit masing-masing itu dicari siapa yang bisa main musik gitu kan. Jadi digabungin, ya ketemulah sama Kak Dian. Jadi ikut Porseni itu terus kelanjutan lah sampai sekarang. Jadi main sama main. Ya, udah ada 10 lagu menuju 15 lagu berarti bukan buat iseng-iseng lagi. Gitu. Emang lumayan sih, lumayan lah. Tujuan kan. Harus punya mimpi kita itu.
inspirasi jangan mentok di batas hayalan. Betul. Nah, jadi harus dituangkan melalui kreativitas. Iya. Tapi biasanya kalau manggung memang selalu bawain lagu sendiri kah? Atau memang kadang suka cover-cover juga? Cover juga, sering cover. Kalau lagu sendiri sih tergantung event sih. Kalau memang harus, ya tergantung permintaan. Kalau seandainya memang harus kita lagu sendiri, ya kita bawain 1-2 buah lagu kan. Tapi hitsnya apa, Mas Baim? Dari The Pump ini, hitsnya apa nih? Lagunya? Lagunya sebenarnya sih, ya yang nanti ya. Oh nanti dibawain, nanti kita bawain ya. Nanti kita dengar lagu ini salah satu hits dari The Pump ya. Oke, tapi aku mau tahu nih, referensi musik. Referensi musik ini penting banget karena memang ini yang ngebentuk kita gitu kan. Kak An ya, Kak Baim juga. Kalau saya itu kecilnya dengan lagu Iwan Fals. Tumbuh kembang dengan lagu Iwan Fals, Dewa 19, Naif dan kawan-kawan. Jadi kalau di mobil pun sama gitu loh, yang didengerinnya. Yang didengerinnya kalau yang lagu-lagu sekarang masih dengerin, cuman memang yang everlasting lah bahasanya. Memang nggak bakal bosan. Nggak bakal bosan kita mau dengerin seharian full 24 jam satu lagu ini aja nggak bosan ya itu tadi gitu loh. Kalau dari Kaan dulu deh. Ininya apa? Saya sih referensi musiknya. Iwan Fals suka juga. Ke arah ke Dewa 19. Dewa 19. Tapi cenderung ke slang dulu. Slang. Slankers ini. Iya, bisa dibilang slankers juga sih. Tapi slankersnya sampai mentok di album ke 999 itu. Setelah dari situ udah arah sini udah istilahnya udah banyak rutinitas. Udah nggak terlalu sering lagi dengerinnya kan. Tapi sekali-sekali pernah juga dengar lagu dia baru kan. Iya. Paling itu sih. Oke. Kalau dari Kak Baim, referensi musiknya apa nih? Boleh Indonesia, boleh luar negeri pun. Kalau band Indonesia ya, aku sukanya sama Padi, Mas. Padi, cakep. Ya. Itu pukulan drumnya ya, Mas Yoyo itu. Kalau dari luar ya paling Guns Roses. Guns N' Roses. Kalau kan dari luar ada nggak yang jadi inspirasi nih dalam bermusik? Lenny Kravitz pernah dengar? Aduh, Lenny Kravitz, referensinya. Bon Jovi. Itu pasti dong. Iya. Paling arah-arah ke situ. Kalau dari walaupun mungkin secara umur saya tuh nggak dapet gitu loh zaman-zamannya gitu kan, zaman-zaman 80s, zaman-zaman 70s itu nggak dapet. Cuman zaman 90s itu masih kayak Aerosmith dan kawan-kawan masih dengerin gitu kan. Creed masih dengerin. Audioslave dan lain-lain masih dengerin lah. Yang memang itu lagunya nggak bisa dimakan zaman gitu kan, nggak bisa dimakan zaman. Diputar kapan aja masih diputar kapan aja. Listening, ya. Malah sekarang anak-anak SMP kalau ada pensi pengen mintanya Dewa 19 gitu kan. Nah, lucu kan sekarang. Maksudnya jadi eranya kebalik lagi kita. Kalau dulu ya wajar minta Dewa 19 karena memang sesuai zamannya. Kalau sekarang kan band-band yang sekarang ada dan juga sekarang kan banyak solois gitu kan, banyak solois. Tapi tetap permintaannya kalau dari top chartnya masih Dewa 19, kadang masih minta beberapa Padi, band-band lama yang tetap diminta gitu kan. Yang penyanyi baru pun tetap dimintain lagu-lagu lama gitu kan. Walaupun udah punya lagu sendiri ya. Kalau ini dari The Pump biasanya kalau manggung yang paling jadi sering permintaan lagu siapa nih? Rata-rata sih yang biasa dibawain gitu. Dewa ya? Iya. Kebenaran kita suka juga sama Dewa. Pas ada request lagu Dewa ya udah, langsung aja main lagu Dewa. Padi juga sering juga. Ya. Dari beberapa lagu itu yang paling sering itu Dewa 19. Ya. Oke. Terakhir manggung kapan The Pump? Karena kita kan baru selesai dari masa peralihan ini dari yang kemarin ada PPKM. Kalau manggung sih enggak sih ya. Masih? Oleh kemarin kalau manggung sih enggak. Oleh karena masa yang kemarin udah lewat kan. Benar. Cenderung kemarin bikin video klip. Untuk lagu yang mana? Lagu yang baru kan? Lagu yang ini. Lagu yang bakal dibawain nanti. Bawa lagi nanti. Sekitar 2 bulan ke belakang kemarin ya ini? Iya, 2 bulan. Sekitar 2 bulan kemarin. Bikin di area Palembang ini juga bikinnya.
kenapa nggak ngabarin gitu kan, model video nanti klipnya ya. bisa gitu. Iya. Nanti ya. Oke, Kak Baim, Kak Aan, nanti kita masih bakal banyak sekali membahas terkait tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pramuka Bayangkara. Smart, tuntas. Pramuka Bayangkara. Smart, tuntas. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Oke, baik, pemirsa Suara Sriwijaya, kita kembali lagi tentunya masih dengan tema kita yang akan membahas karya positif sang musisi. Nanti kita akan menyaksikan penampilan dari The Pem, terkhusus nanti Kak Aan yang akan menyanyikan langsung salah satu hitsnya. Dan ini langsung saja kita saksikan The Pem. Selalu bersama
keren banget. Boleh kan kita kembali lagi, luar biasa ini. Dengan kacamata hitamnya. Oh, aku pikir masih dipakai buat ngobrol. Susah ya, susah kelihatan. Susah lihat, nggak kelihatan nanti. Oke, kita kasih aplaus sekali lagi dong untuk The Pem dengan lagunya tadi kasih. Ada Untukmu. Ada Untukmu. Nah, ini salah satu hits dari The Pem yang kapan rilisnya ini? Rilisnya sih 2 bulan yang lalu. Ya, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu berikut dengan video klipnya pun sudah iya, bisa disaksikan melalui platform digital tentunya ya. Oke, luar biasa. Ini yang menciptakan adalah kebenaran gitarisnya. Gitarisnya Hadian, yang nggak hadir. Mungkin dia nggak mau hadir karena itu kan nggak mau sombong dia kan. Lagunya dibawain. Ini proses kreatifnya gimana ini? Full dari Kadian menciptakan lirik, terus di arranger sama Kabaim atau gimana? Dalam proses pembuatan lirik sepenuhnya memang dari Mas Dian. Untuk keseluruhan lagu ya. begitu atau memang? Tapi tetap waktu dalam proses pelaksanaan pengerjaan aransemen musiknya tetap kita berkoordinasi. Oke. Gimana lagu ini supaya enak didengar, mulai dari tempo, mulai dari genrenya, kita harus berkoordinasi. Yeah. Baim sebagai arrangernya nanti kasih masukan ke kita, kasihkan masukan yang positif lah ya. Jenis musiknya ini harus dibawa kemana? Musiknya ya jadilah Ada Untukmu tadi. Oke. Jadi agak ke slow rock beat ya, agak ngebeat juga, tapi nggak terlalu ngebeat ya. Dibilang rock juga nggak terlalu ngerok. Setengah-setengah semua. Iya. Itulah hasil jadi saran dari Kabaim tadi ya. Iya, easy listening. Iya betul. Yang enak lah. Enak Pokoknya kalau mendengar. didengerin pagi oke, didengerin siang macet-macetan oke, pulang kerja oke, malam sebelum tidur juga oke. Kalau dari Kabaim, untuk proses pembuatan lagu Ada Untukmu ini paling susah apanya nih? Kalau paling susah sih ya, atau dari Kabaim lah ketika menciptakan sebuah karya dengan teman-teman The Pem, biasanya yang paling susah dalam proses apanya? paling susah itu di proses kita ngulik musiknya, Mas. Jadi kita isi-isian di gitar, misal ada instrumen-instrumen apa, itu sih yang itu susah. yang paling susah. Berarti kalau Mas Baim ini tipe yang lirik dulu baru musiknya, atau musik dulu baru lirik? Jadi waktu proses buat lagu ini yang Mas Dian itu kasih ininya, Mas, demonya dulu kan. Jadi ini Baim katanya ini ada lagu baru nih. Jadi didengerin ke aku dulu, Mas. Setelah itu ya kita pikirin sama-sama musiknya itu gimana. Jadi waktu proses rekamannya itu yang susah itu di aransemen musiknya, Mas. Di aransemennya. Iya, di aransemen musiknya. Oke, berarti proses kreatif memang melibatkan keseluruhan tim dari The Pem lah. Memang menuangkan ide-ide briliannya harus dituangkan. Dari ada yang bilang bahwa ketika seorang musisi, ada telepon masuk. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, baik. Dengan siapa di mana? Ibu Nia. Ibu Nia? Iya. Ya, silakan Ibu Nia. Iya, saya tuh seneng ya kalau lihat ada karya-karya anak muda itu yang bisa dinikmati, iramanya juga enak didengar gitu ya. Iya. Liriknya juga kena gitu. Oke. Nah, ini kepengen tahu juga ya, kalau kebetulan saya punya anak juga senang dengan musik, dengan alat-alat musik juga senang gitu ya. Iya. Gimana cara menumbuhkan motivasi untuk terus mengasah kemampuan musik yang dimiliki oleh anak kita kayak itu? Caranya tuh gimana? Karena kita kan masih sekolah juga soalnya kan. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bu Nia atas pertanyaannya, Bu Nia di Palembang. Nah, sebelum kita balik bahas tentang apa yang saya tanyakan di awal, kita bahas dulu pertanyaan Bu Nia nih.
Kalau Kak Baim dan Kak Aan, aku yakin gak bakal susah untuk menumbuhkan minat terhadap musik. Karena zaman dulu kita Kak Baimnya kalau nggak ngeband nggak keren, gitu loh. Anak-anak remaja zaman dulu yang mainnya selesai pulang sekolah ke rental band gitu kan. Jadi, tapi kalau sekarang kan udah susah, rental band udah jarang. Masih ada beberapa yang bertahan, cuman memang udah jarang dilirik gitu kan. Nah, dari Kak Baim dulu deh. Untuk menumbuhkan minat anak-anak muda zaman sekarang untuk bermusik kembali, itu bagaimana Kak Baim? Kalau dari aku sih paling sering dengerin musik aja Mas. Jadi dari kita dengerin musik kan itu timbul rasa kita ingin tahu sih isi musik itu gimana. Yes. Karena bahasa musik itu bahasanya luas Mas. Jadi kita bingung sih. Tapi tergantung dari orangnya juga sih. Kalau dia emang hobinya di musik, pasti rasa ingin tahu di musik itu pasti lebih besar. Balik lagi ke minatnya dulu. Kalau berarti memang dia ada ketertarikan khusus terhadap musik, entah itu hanya sebagai pendengar atau nanti mungkin bakal jadi pelaku yang membuat karya, itu nanti akan diarahkan searah dan sejalan dengan perkembangan dia sendiri. Kalau dari Kak Aan? Sama sih sebenarnya. Yang pasti minat itu tumbuh dari pendengaran, penglihatan, inspirasi juga timbul dari diri kita sendiri. Mau dibawa kemana, jati diri kita ini, kita senang musik genrenya genre apa, otomatis segala musik tuh seharusnya harus kita dengar dulu, baik pop, dangdut, rock, ya bermacam-macam. Nanti kita ketemu sendiri nanti. Kita tadi senangnya di mana, yang kita enak dengar, pasti nanti kita minati itu. Sesuai dengan minatnya dulu ya. Berarti kita harus cari referensi musik sebanyak mungkin. Nanti baru kelihatan tuh kita tertariknya di mana gitu. Kalau memang nggak tertarik ya nggak masalah juga. Berarti cari bidang lain. Mungkin bagi Bu Nia juga mungkin anaknya boleh disodorkan dulu nih alat-alat musik, seluruh jenis musik. Yang kalau mana memang dia suka kan. Kalau nggak tertarik ya udah gitu. Nggak usah disuruh. Jual aja. Les matematika aja. Oke, Kak Baim dan Kak Aan, nanti kita masih banyak sekali membahas terkait tema kita hari ini. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap ada di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara
dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. TPRI Media Pemersatu Bangsa. Brigade Lestari. Pemirsa, kembali lagi dalam Suara Sriwijaya dan masih membahas tema tentunya karya positif sang musisi. Dan pemirsa sudah ada dan masih bersama kita ada Kak Aan dan Kak Baim yang akan membahas tema kita hari ini. Kak Aan dan Kak Baim, ini kan tadi kita udah ngobrol banyak dan udah tahu juga bahwa backgroundnya memang bukan hanya musisi tunggal. Maksudnya Kak Aan pun ada pekerjaan lainnya, Kak Baim pun ada pekerjaan lainnya, dan yang menariknya adalah sama-sama ngantor ini sebenarnya kan. Cuman masih menyempatkan waktu untuk bermusik, mungkin menyangkut ataupun masih membahas tema dan juga pertanyaan yang ditanyakan oleh Bunia, penelpon di segmen sebelumnya, untuk menumbuhkan minat terhadap musik bagi anak-anak ataupun untuk yang menjaganya. Saya rasa ini bukan hal yang mudah gitu loh. Kak Baim dan Kak Aan punya kesibukan masing-masing, sudah berkeluarga juga, sudah ada pekerjaan tetap juga, tapi masih menyempatkan untuk bermusik dan menciptakan 15 lagu. Itu bukan iseng dong, itu bukan iseng. Itu bukan lagi nganggur-nganggur aja, itu langkah yang serius. Untuk menjaganya gimana, Kak Aan, menjaga supaya tetap bisa semangat dalam bermusik? Yang pasti kita sama-sama teman saling support tetap, berkomunikasi yang positif. Di sela-sela waktu kita tuangin inspirasi. Kemungkinan di hari Sabtu dan Minggu masih bisa kita buat suatu project, ya kita jalan. Ya. Nggak harus dipaksain, ya harus hari Senin sampai Jumat di jam kantoran, nggak harus kita paksain. Jadi di sela-sela waktu ataukah malam, bisa kita sempetin untuk recording, ataukah untuk perbaikan lirik, ataukah perbaikan musik. Di sela waktu itulah kita sempatin. Oke, jadi tidak mengganggu jam kantor lah ya. Tidak mengganggu jam kantor. Pagi berangkat kerja, sore pulang, langsung ke studio musik, pulang subuh, jadi nggak ketemu anak nih. Masih lah ya, ada waktunya untuk keluarga, ada juga itu waktu. Nomor satu itu. Nomor satu. Ya. Musik nomor 2, pekerjaan nomor 3. Nah, jangan dibalik-balik. Oke. Kalau dari Kak Baim nih, gimana
untuk menumbuhkan semangatnya untuk tetap bisa bermusik, apalagi mungkin dengan problematika pada saat ini bukan hanya musik yang dipikirin, bukan hanya karya yang hanya dipikirkan oleh Kak Baim, mungkin juga terkait kebutuhan dan lain-lainnya juga kan. Tapi tetap bisa semangat itu bagaimana Kak Baim? Ya namanya hobi ya Mas. Jadi kalau sudah hobi itu ya rasa semangat itu ya tumbuh sendiri sih. Tanpa paksaan pun tanpa ada. ada paksaan. Oke, Ya, malah kalau dipikir-pikir kalau dulu kan kita nih sulit di alat gitu kan. Nah, kalau sekarang ini Udah mudah. Sudah mudah semua. Waktunya tinggal sekarang. Tinggal waktunya aja. Dulu kita nggak ada ininya, nggak ada alat, waktunya banyak. Waktunya banyak. Sekarang alat lengkap, waktunya nggak ada. Benar sekali. Memang begitu, mungkin harus dipilih salah satu. Resign mungkin karena fokus bermusik gitu. Nanti Mas, nantilah ya. Nanti. Ada keinginan ke sana tentunya juga. Nah, kalau dalam penciptaan sebuah karya dari The Pem ada spesifikasi khusus nggak atau ada rules khusus nggak bahwa kita kalau berkarya nggak boleh bikin yang ini nih, kita nggak boleh ini, nggak boleh masuk ke ranah ini, nggak boleh nyinggung ini, ada nggak sih kalau The Pem? Iya, terlepas dari kreasi, tetap harus ada jalur ya. Ada jalurnya. Jadi yang wajar-wajar aja sebenarnya. Kadang kita ngangkat topik dari kisah percintaan seseorang, dari kisah perjalanan hidup seseorang. Jadi kita amati, tercipta kadang-kadang lirik-lirik itu tercipta sendiri. Jadi memang harus kolaborasi antara lirik dan musik itu harus tepat ya Im ya. Liriknya kemana, nanti musiknya kemana enggak nyambung. Tetap harus ada koordinasi. Lirik sangat menentukan sebuah musik. Ya, betul. Mau dibawa kemana musiknya kan. Musiknya bagus, kalau liriknya nggak bagus, ya percuma. Tapi aku baru sadar, ini kacamatanya dipakai. Iya, dipakai lagi. Dipakai lagi gitu ya, aku baru sadar. Tapi kalau The Pem, Kak Baim kebanyakan dalam karyanya itu membahas apa? Tentang cinta kah? Atau memang tentang kehidupan? Atau memang ada menyenggol bagian sarkas dan lain-lain terhadap isu sosial dan lain-lainnya. Biasanya kalau The Pem lebih ranahnya kemana? Kalau sejauh ini sih ada 10 lagu yang udah selesai, masih baunya tema-tema cinta-cinta semua. Tema cinta-cinta. Ya, cuma ada satu sih untuk ibu sih. Ada untuk satu. ibu. Okay. Untuk ibu ciptaan siapa? Kalau untuk ciptaan penciptanya masih tetap Mas Dian. Iya, masih diciptakan. Nanti baru untuk proses kreatifnya baru bersama-sama. Iya, bersama-sama. Nanti ada lirik yang janggal harus kita ganti atau tetap yang itu tetap koordinasi, tetap berhubungan. Biasanya kalau dalam proses kreatif pertentangannya biasanya apa nih? Diskusinya gitu kan. Pasti ada ide dari ini, ada ide dari tetap ini. Itu. Tetap ide tuh semuanya harus nuangin ide. Kadang untuk jadiin satu ide tuh agak sulit kan. Betul. Ya tapi tetap kita harus kompak. Karena tujuannya sama. Iya, gitu tujuannya kan. sama. Menciptakan karya yang baik. Gitu kan. Jadi memilih kata-kata juga harus kompak. Biar nggak kelihatan baku sekali kan kata-kata yang kita ciptain lirik itu kan. Kayak lagu pernah diciptain tuh memang ada kata-katanya baku. Kita koordinasi lagi, komunikasi lagi. Apakah harus diganti? Apakah harus itu tetap? Jadi kayak gitu. Nah untuk Kak Baim dan Kak, ada yang bilang bahwa ketika menjadi seorang musisi karya itu adalah anak. Nah, memang anak nggak bisa dipilih nih, tapi pasti ada favorit dong, ada favorit dari setiap karyanya. Kalau dari Kak Baim dulu deh, yang menjadi favorit Kak Baim, lagu dari The Pem apa? Yang ibaratnya entah ini liriknya pas banget nih sama saya atau ini lagunya asik banget ini apa? Salah satu aja. Kalau salah satu sih ada satu judulnya Biarkan Sendiri. Oh, apa tuh? Karena relatable kah dengan ini? Dengan sih, kehidupan Kak Baim? Musiknya gitu. Musiknya keren.
Karena Mulai musiknya dari itu musik, Kak Baim yang lirik. bikin sendiri. Enggak sih, kalau musik tetap kita Betul, sama-sama. sama-sama ya. Cuman memang wah yang ini asik banget gitu, Iya, asik. pas gitu kan. Kalau dari Kak Aan? Kebenaran kita tuh kan nggak jauh dari percintaan tuh. Kehidupan kaula muda. ABG galau. Jadi ada judulnya kebenaran cinta juga. Cinta juga. Bagus itu lagunya Cinta judulnya. Judulnya Cinta. Cinta judulnya. Kenapa itu yang jadi favorit dari Kak Aan? Pertama dari unsur musiknya sangat energik. Terus dari lirik-liriknya juga sangat menyentuh. Nah itu. Sepotong aja. Lagu Cinta. Cinta. Refnya aja boleh Kak. Lupa liriknya. Wow, cinta. Nah itu. Tapi aku agak lupa liriknya itu. Waduh gimana ini? Ini boleh nyanyi sendiri dia. Diskusikan sama Kak Baim. Kak Baim dan Kak Dian mungkin diskusikan ulang lah terkait vokalisnya. Nanti kita cari audisi vokal baru aja. Vokalisnya lupa lirik. Tapi nggak apa, kurang lebih begitu ya, energik memang. Energik lagunya. Musiknya juga sesuai dengan referensi musiknya Kak Aan juga, mungkin itu yang menjadi landasan kenapa jadi suka terhadap musik tersebut. Nah, kalau dalam menciptakan karya, sekarang kan kita udah bebas banget, Kak Aan dan Kak Baim. Nggak ada batasannya. Untuk pribadi maupun band maupun ini nggak ada batasannya. Semuanya bisa menciptakan karya sebagaimanapun itu juga. Di-share kapanpun dia mau, disebarluaskan kepada siapapun. Dan kadang ada beberapa karya yang mohon maaf tidak sesuai dengan norma gitu loh. Yang dalam artian mungkin dari liriknya kalau sebuah lagu gitu kan, kalau dari dance ataupun mungkin dari gerakannya, tapi tidak dipikirkan panjang langsung disebarluaskan di sosial media, yang dampaknya ini bahaya sekali bagi yang menyaksikan ataupun bagi yang menonton. Nah, pendapat dari Kak Baim dan Kak Aan gimana? Nanti kita akan bahas, tetap di Suara Sriwijaya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Dan pemirsa, kita masih berada di Suara Sriwijaya, masih membahas tema kita yaitu karya positif sang musisi. Dan masih ada musisi handal kita di sini, ada Kak Aan dan Kak Baim. Kak Aan dan Kak Baim tadi sebelum
jeda pariwara ada pertanyaan bahwa sekarang terkait karya itu nggak ada batasannya lagi dan semuanya bisa menyaksikan, semuanya dapat menonton. Lalu dampaknya bagi yang menyaksikan kan kadang tanpa filter ini menjadi berbahaya, apalagi kalau didengarkan ataupun dilihat oleh anak di bawah umur ataupun di usia yang belum seharusnya. Tanggapan Kak Baim dan Kak An gimana? Kak Baim terlebih dahulu. Kalau aku sih ya kalau sejauh ini kita DPEM kalau bisa membuat karya itu yang positif aja lah Mas. Ya. Jangan sampai ada yang menyinggung atau ya istilahnya berbau sara lah. Kalau bisa diusahain seperti itu sih. Oke. Sejauh ini. Jadi setiap proses kreatifnya dirundingkan kembali gitu kan, nanti ini ada yang menyinggung enggak, ini ada yang sekiranya nanti ada yang bakal bermasalah atau tidak gitu kan. Jadi ada filternya lah dalam pembuatan sebuah karya. Untuk sejauh ini gitu sih. Kalau dari Kak An, preventifnya apa nih? Sebenarnya baik dan buruk itu tergantung dari perjalanan kita sebenarnya sih ya. Kalau kita arahnya baik, ya otomatis inspirasi yang kita tuangkan tuh baik. Dalam penciptaan lagu juga lirik-liriknya pasti baik. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Ya, jadi tergantung referensinya juga ya, referensi lingkungan, dan juga apa yang memang biasa didengar gitu kan, apa yang memang biasa dilihat, apa yang biasa didengar, apa yang biasa dilakukan gitu. Kalau kebiasaan kita baik, ya otomatis baik pasti. Mudah-mudahan baik ke depannya. Dan DPEM kebiasaannya baik semua ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Anak soleh semua. Oke, baik Kan dan Kak Baim, untuk mendengarkan karya-karya dari DPEM ini bisa disaksikan melalui apa saja kanal, mungkin ada sosial medianya. Kalau ada yang mau mendengarkan bisa cek di YouTube ya. Namanya apa? YouTube di DPEM Official. DPEM Official. THEPAMK. Iya. Official. Terus ada juga di TikTok kalau ada yang mau joget-joget. Menggunakan lagu kami ya di Reso, di Jux, terus sama DPEM Official juga. Ya, tetap DPEM. DPEM. Oke, di klik Instagram DPEM juga pasti dapat. Iya. Klik aja DPEM. DPEM pasti dapat. Di TikTok juga ada ya? Di TikTok ada. Katanya ini di TikTok itu Kak An joget begini-begini. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Kan salah satu karya juga. Kalau mau sih nggak apa-apa Kak An. Nah, Kak An dan Kak Baim, rencana kedepannya apa ini? Dari DPEM? Ada keinginan untuk tadi mungkin membuat album kah? Atau memang ada cita-cita lain? Kalau album itu sudah ada satu album. Sudah ada semua, cuman baru dirilis satu-satu semua. Belum terangkum jadi satu. Nanti sih di tanggal 23 ya rilis lagi di digital platform musik. Itu ada judulnya Aku Titip Dia. Aku Titip Dia. Sendu ini yang lagunya. terakhir. Kalau dari Kak An, apa nih next project dari DPEM? Ya intinya mimpi itu tetap harus kita gapai. Sejauh mana? Terus berkarya tanpa batasan. Hal-hal yang positif harus tetap kita jaga. Jadi untuk kedepannya mungkin DPEM harus memperluas jangkauan publik harus diperluas. Kalau sekarang untuk di Sumatera Selatan, kemungkinan besok-besok untuk di luar area Jawa mungkin kemungkinan arah ke sana sudah kita pikirkan. Nggak ada rencana ikut festival-festival apa memang udah jarang ya festival ya? Festival kayaknya sekarang udah jarang. Udah jarang, hampir nggak ada bahkan. Hampir nggak ada. Kalau dulu DPEM sering ikut festival? Kalau zaman dulu sih sering. Sering ya? Setiap festival ada di kampus-kampus ya. Di kampus-kampus tuh, karena kalau kita ada waktu pasti ikut. Dan juara ya? Kalau juara sih belum tentu. relatif. Relatif. Kadang juara, kadang enggak. Kadang juara, kadang enggak. Tapi boleh di-share sedikit ya, momen saat mengikuti festival yang paling menjadi kenangan lah. Dari Kak Baim dulu. Kalau aku sih, aku kan baru ya bergabung di sebelumnya kan Warabiri Band gitu. Jadi
belum pernah ikut festival. Oh, jadi Ya. Kak Baim tergabung festival udah habis masanya. Udah habis masanya. Lomba-lomba lagi. Udah nggak ada. Masuk zaman TikTok. Kalau dari Kak Aan, momen yang paling terkenang ketika mengikuti festival, karena mungkin banyak anak muda yang nggak dapat lagi momennya, Iya, dulu nggak pernah. bisa ngerasain lagi. Pernah dulu, 1 hari 2 tempat. 1 hari 2 tempat. Iya. Dua-duanya nggak menang ya. Pertama Modal udah gede. di Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah tuh ngadain festival rock musik bersamaan dengan kampus IBA. Kampus IBA. Oh, jadi paginya kita di Muhammadiyah, siangnya di IBA. Dan hasilnya? Dan hasilnya alhamdulillah. Tidak ada yang nyangkut semua. Mungkin Tapi karena sudah itu hobi. karena hobi dan juga mungkin tetap karena kita salurkan. prepare-nya juga kurang karena memang mengikuti di dua tempat jadi nggak ada yang kita fokuskan Iya. gitu kan, jadi mencoba untuk memperbanyak jam terbang gitu Iya. kan. Oke, dari The PEM kita doakan sama-sama semoga kedepannya apa yang memang sudah direncanakan dapat terwujud semua dari The PEM dan juga nanti bolehlah kalau ada next project dari The PEM mungkin Iya, yang dilibatkan video klip ya. entah dalam video klip atau apapun. Iya. Bisa nitip gitu ya. Bisa nitip. boleh. Nah, dari The PEM ataupun dari Kak Baim, 3 lagu terbaik sepanjang masa. Aku mau dengar nih dari Kak Baim. 3 lagu. 3 lagu, bebas. Boleh luar negeri, boleh Indonesia, boleh lagu sendiri juga boleh. Mahadewi. Mahadewi, 3. Terus satu lagi Kangen. Kangen. Dari Dewa. Satu lagi terakhir. Galang Rambu Anarki. Galang Rambu Anarki, anakku. Lahir bulan Januari, menjelang pemilu. Cakep. Oke, dari Kaan. Kalau saya sih Panggung Sandiwara. Panggung Sandiwara, God bless. God bless. 2 lagi. Dari slang Balikin. Balikin. Apa sempat mengalami? Oh, enggak. Enggak ya. Terus lagu Dewa sama kayak Baim tadi. Kangen itu tetap jadi favorit. Enggak termakan usia. Enggak termakan usia. Lagu Ini aku Kangen penasaran juga Kangen, kalau Kangen. dari sudut Dari pandang musisi untuk menciptakan sebuah karya yang everlasting yang itu kangen dari zaman pertama kali diciptakan mungkin sampai 20-30 tahun lagi didengerin tetap enak Tetap gitu. enak. Apa ini yang menjadi mungkin rahasianya? Pertama dia di lirik. Liriknya memang bertautan. Saling mengisi lirik itu penuh makna, setiap kata-katanya itu bermakna. Terus dari musiknya itu easy listening benar. Nggak terlalu keras. Jadi didengar di waktu kapan aja enak. Gitu. Kalau dari Kak Baim dari sudut pandang seorang arranger, apa sih formulanya dalam menciptakan sebuah musik hingga ramuannya gitu pas mulai dari liriknya, apa yang katakan tadi dijelaskan bahwa liriknya itu bertaut bukan hanya sebagai kata kosong tapi bermakna gitu. Dan musiknya pun didengar itu emang cocok gitu loh. Apa rahasianya? Ya intinya gini, kita itu menciptakan karya itu dari hati. Kalau karyanya sudah dari hati, mudah-mudahan yang mendengar pun ikut merasakan di hati. Wah, itu sih. Yang penting dari hati. Iya, hati jadi. karena kalau karya kita tuangkan dari hati, itu emang benar-benar bisa diterima sih. Bisa diterima oleh semua orang. Oleh semua orang. Oke, nah Kak Baim dan juga Kak Aan, mungkin kita cita-citanya sama sesuai dengan tema kita karya positif sang musisi, tapi cita-cita kita juga untuk menghidupkan kembali Balantika musik di Kota Palembang terkhusus karena memang bisa dibilang sekarang itu sudah mulai redup. Bukan berarti kita kehilangan musisi-musisi handal, bukan, karena memang jalannya sekarang itu untuk mencapai kata musisi itu tidak mudah gitu kan. Kalau sekarang sih untuk bisa main musik aja gampang banget, kita di rumah tinggal main musik, upload. Udah gampang untuk membuat karya gitu kan. Namun sekarang yang kebanyakan adalah pilihannya adalah menjadi solois gitu. Untuk menjadi sebuah band gitu udah jarang banget gitu loh. Kenapa pilihannya sekarang banyak banget solois baru dan band baru malah jarang gitu. Menurut Kak Aan kenapa itu? Karena sekarang zamannya itu udah berbeda dengan dulu ya. Sekarang banyak singer-singer udah mulai banyak cover lagu. Jadi bukan menciptain sendiri. Dia terkenal karena coveran, bukan atas kreativitas dia sendiri. Jadi
dia ambil jalan pintas. Jalan pintas cepatnya untuk cari daripada repot-repot bikin karya gitu kan, belum tentu laku, udah ambil lagu ini aja udah pasti terkenal gitu kan. Itu ya. Kira-kira. Oh, jangan ngajak-ngajak Kak Baim dong. Kak Baim ada pendapatnya sendiri pasti. Apa? Kak Baim katanya lebih kritis, dia lebih keras lagi. Silakan Kak Baim. Baik, kita dengarkan. Kenapa banyak sekali sekarang orang musisi ataupun yang memilih menjadi solois gitu kan? Padahal kalau dulu zamannya adalah ya kita ngeband gitu loh dengan edisional lengkap gitu. Ya mungkin itu tadi, kalau solois kan ya dia bisa mengcover-cover itu tadi. Terus itu juga buat proses pembuatan musiknya dia juga nggak susah. Jadi dia bisa bayar orang buat proses kreatif pembuatan lagunya. Iya, dia tinggal bawain aja. Dia tinggal bawain aja. Gitu. Dan fee-nya juga dimakan sendiri. Iya begitu. Oh cepet langsung iya benar-benar. Kenapa kurang ya? Nah, kita doakan sama-sama semoga The Pem kedepannya juga dapat menginfluence anak muda tentunya di Kota Palembang. Ya, semoga menginspirasi. Semoga menginspirasi. Terakhirlah satu kalimat dari Kak Baim, dari Kak Aan untuk menginspirasi anak muda untuk kembali bermusik nih. Kita hidupkan kembali musik Kota Palembang nih supaya bisa nggak kalah sama belantika musik di Bandung dan juga di Jakarta. Dari Kak Baim silakan Kak. Tetap semangat. Apa yang mau dicapai, kejar terus dan jangan pernah nyerah. Asik. Sama, tetap semangat dan yang pasti jangan karam otak. Jangan karam otaknya. Kalau karam otaknya nanti nggak bisa berinspirasi. Bener gitu dan aja. juga cari referensi boleh tapi jangan ngejiplak. Iya itu keren banget. Punya musik sendiri itu lebih keren banget. Iya benar-benar. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak kan. Terima kasih banyak Kak Baim. Terima kasih banyak kepada The Pem yang sudah hadir berbagi informasi dan juga memberikan inspirasi kepada kita semua. Akhir kata saya Sona Rahmat Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Suara Sriwijaya selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Sumatera Selatan karena masih banyak program-program lainnya. Sampai jumpa.